memiliki channel Edis TV ya. Mungkin boleh jelaskan dulu nih, Bang Edis, nama aslinya siapa, dari mana gitu? Halo Dis. Halo Edis, di mana nih? Lagi hilang, lagi makan gorengan atau lagi ngapain ini? Oke, ini karena Edis lagi hilang ya. Mungkin lagi setel di channelnya dia ya, lagi siapin untuk live juga di channelnya dia atau kenapa saya nggak ngerti ya. Tapi saya ingin sedikit jelasin, Edis TV ini adalah Edis Sidabutar ya. Edis Sidabutar ini nama asli dia, artinya marganya Sidabutar, orang Batak ya, seorang Batak dan memiliki channel yang bernama Edis TV ya, sampai sekarang namanya Edis TV. Tapi kalau kedepannya ganti nama channel ya saya nggak tahu. Ya, itu yang saya ketahui dari Bang Edis dan kalau nggak salah tinggalnya di Lampung ya, bukan di Sumatera Utara. Betul nggak Bang Edis? Kalau tempat tinggal ya rahasia lah ya, karena kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu sebagian besar itu kan masyarakat yang bisa dibilang masih kaget ya dalam diskusi lintas iman ya. Masih Jadi kaget, nggak oke. sedikit ya, jadi nggak sedikit orang yang nyariin saya, nanyain alamat. Ini alamatnya di mana? Tempat Tapi tinggalnya di kalau mana? Kalau cuman kayak gambaran kalau kayak satu ketemu provinsi kan juga susah juga dicari gitu. Kayak contoh di Lampung gitu, kan nggak mungkin dirajia satu Lampung gitu luas. eh yang jelas gini, saya itu Lampung ya, Oh saya memang asli bukan dari Medan ya? Bukan dari Tanah bukan, Batak? bukan. Oh, saya kalau pulang aja saya ke sana. Kalau pulang saya ke Pernah, Samosir. masih sering pulang? Iya jelas lah. Baru tahun 2018 kemarin saya ke Samosir. Artinya masih banyak keluarga besar di Samosir juga Oh ya? ya jelas dong, jelas dong. Bahasa Batak bisa? Ya standar-standar lah, standar. Oke. Mata Rombo Kalau masih ada bisa lah ya, kalau Mata Rombo pasti masih bisa lah ya? nggak bisa. Kalau saya kayak gitu Marta Rombo itu nggak bisa. Tapi kalau ada orang Batak ngomong gimana pun saya ngerti. Cuman kalau saya ngomong masih ya bisa-bisa lah sedikit-sedikit lah gitu. Oke. Usia berapa nih Bang Edis kalau boleh tahu? Eh yang jelas masih sekitar kurang lebih 35. 35 tahun lah ya, kurang Hmm. lebihnya 35. Jadi udah cukup berusia lah. Jadi berasal dari Lampung dan sekarang di mana nggak mau kasih tahu, nggak ada masalah. Ya kalau boleh tahu nih Bang Edis, Kalau di ini baptis, Edis TV, kalau di surat baptis itu 87 lahirnya. oke, di surat baptis 87. Ini kalau boleh tahu Bang Edis nih punya channel Edis TV ya kalau nggak salah ya. Betul. Udah lama tuh Edis TV-nya atau baru? Sebenarnya saya baru mulai aktif kembali itu sekitar 4 bulan ini. Karena sebenarnya channel saya ini sudah Oh, saya udah bikin lama, dari Dis. Nggak salah waktu di bulan 3 lu yang muncul di tempatku itu kan baru mulai aktif lagi. betul. Jadi dulu saya bikin channel saya ini kalau nggak salah April 2020, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian saya upload video yang jadi YouTuber itu baru kami cuman bisa dibilang bisa dihitung dengan jari lah. Baru saya, Rudy Yohanes, terus Luis, terus Tanpa Ragi, masih bisa dihitung dengan jari. Belum sebanyak sekarang, udah menjamur. Nah, cuman dulu karena banyak yang apa namanya ngancam, banyak Tunggu yang tunggu, Dis. segala Boleh macam. boleh jelasin dari awal aja deh. Nanti itu kan Hmm. di 2020 udah kepanjangan. Soalnya kan kamu selalu gembar-gembor, kamu ini udah benar-benar lama di dunia debat ya, udah 8 tahun bahkan dibilang ya. Boleh diceritain dulu nggak, ini agama kamu asli dari Kristen atau dari agama lain yang pindah dari Parmalin mungkin atau dari mana? Baik. Ya. Jadi bapak ibu saya itu Kristen, jadi saya lahir itu secara Kristen, ya. Bisa dikatakan saya tidak mungkin menjadi Islam itu walaupun dalam sedetik. Ya, kenapa? Karena saya tahu betul Islam itu apa gitu. Nah, jadi dari kecil saya Kristen, hanya saja eh, saya itu tinggal di lingkungan yang bisa dikatakan 99,9% itu Islam. Jadi walaupun saya Kristen, pikiran saya itu waktu dari kecil itu pola berpikir saya itu seperti Islam. Karena apa? Karena lingkungan saya Islam. Jadi ikut ngaji. Namanya anak kecil kan, ikut ngaji, ikut ke masjid, ikut apa gitu. Tapi saya ke gereja gitu. Artinya teman kamu banyak yang muslim dong, teman-teman dari kecil kamu. 99,9% itu Islam. Masih berhubungan sampai sekarang? Teman-teman kecil saya
udah pada nggak ada lagi yang punya kontak sama saya. Tapi kalau saya pulang, karena saya tuh, pindah ke kabupaten ya, pindah dari Oke. kabupaten ya, dari masih masih dalam satu provinsi yang sama tapi pindah kabupaten, seperti itu. Oke, artinya masih inilah ya, secara hubungan masih ada lah ya? Nggak sampai ada berantem atau apa, nggak sampai gitu ya? Oh, nggak pernah. Bahkan bahkan walaupun seperti apapun tetap di dalam pergaulan sehari-hari itu tetap akrab gitu lah. Artinya kan kalau ngaji ini waktu mereka kan biasa ngaji itu kayak sore atau malam ya. Mereka, ke rumah guru ngaji, kamu ikut gitu ke Iya rumah guru iya, ngajinya? saya ikut saya ikut. Jadi saya punya teman itu namanya Haris ya, namanya Haris. I Jadi dulu setiap dia ngaji, sore itu pakai sepeda kami ke pengajiannya kan. Saya mhm. ngikutin bareng. Nah, habis itu pulang. Dulu kami suka main ketapel itu. Jadi setelah ada itu baru ya bareng-bareng lah. Kadang temenin dia ngaji, habis itu temenin temenin saya cari main ketapel itu, tapel burung itu. Oke, artinya kamu ikut ngaji itu intens atau kadang-kadang aja gitu? Dulu saya waktu masih SD, dulu itu nggak tahu kenapa ya, guru kami itu dulu mewajibkan kami itu membaca Al-Fatihah. Waktu Sekolah negeri? kami iya, sekolah negeri. Itu sekolah negeri, saya SD itu tahun 92. Jadi kalau kalau Bu Guru datang itu, Bu Guru bilang, "Assalamualaikum," gitu, baru, "Waalaikumsalam," baru baca Al-Fatihah gitu. Seperti itu tiap hari itu. Makanya saya seperti saya bilang tadi walaupun, Kristen tapi pola pikirnya Islam, karena hidup di lingkungan Islam. Oke oke, hidup di lingkungan Islam. Terus kenapa kamu yakin dengan kekristenan? Sejak kapan ada kayak percaya bahwa Kristen itu agama yang benar? Dan apa Baik dasarnya? baik ya, jadi dulu ya, eee, bisa dikatakan waktu masih kecil sekali ya, waktu masih kecil itu saya Ya itu karena kan ter karena kita nggak bisa pungkiri nih Dis ya, kan banyak juga orang yang lahir dari keluarga Kristen tapi ya Kristen KTP doang lah. Cuman KTP doang tapi nggak gitu ngikuti ya. Tapi kalau orang udah sampai ikut jadi pendebat ini kan biasa benar-benar mendalami. ya, jadi saya ceritakan gini ceritanya ya. Dulu waktu kecil itu, saya itu termasuk bisa dikatakan, rajin banget ke gereja ya, waktu masih kecil ya. Selain juga sering, bareng sama temen juga, ikut pengajian dan lain sebagainya. Jadi waktu kecil itu, kami sudah sering berdebat, debat-debat kecil ya, debat-debat anak-anak tentang agama itu, ya. Dari kecil itu kami sudah berdebat. Nah terus ketika kami pindah, keluarga kami pindah dari kabupaten ke kabupaten lain kan, dari kota ke kota lain masih dalam satu provinsi, saya itu kehilangan teman-teman saya gereja itu. Nah pindah ke, ibu kota kabupaten lah. Nah, setelah di kabupaten itu kan nggak punya teman masa kecil lagi, terus apa, nggak ke gereja lagi, ini lagi. Sampai tahun 2013, ya itu saya, apa namanya, nggak pernah bisa dikatakan jarang banget ke gereja ya. Tunggu Nah, loh tahun 2013? iya sampai 2013. Jadi Oke. kami pindah itu tahun 98, waktu masih kerusuhan dulu itu, kami masih ingat ya, Krismon itu, zaman Krismon itu. Kami pindah karena ekonomi hancur-hancuran ya bisa dibilang, terus kami pindah, terus di situ saya mulai nggak pernah lagi ke gereja karena udah pindah kan, nggak ada teman lagi, apa, segala macam. Di tempat Sampai pindah lu tahun nggak ada gereja? tetap ada gereja, tapi namanya kan kenalan kan nggak ada lagi, udah pindah ke tempat baru, lingkungan baru, sekolah juga Orang tua baru. nggak ke gereja juga? Nggak, biasa kan orang tua kalau ke gereja pasti bawa anaknya kan? Artinya waktu 98 kan Eee, lu belum besar kali? saya ya udah lulus SD, lulus SD Ya, udahan. orang SMA pun masih ikut orang tua ke gereja kan? Enggak. Kalau udah SD itu udah bukan sekolah minggu lagi. Jadi sekolah minggu itu kelas 6. Iya, maksudnya Setelah lulus beribadah, saya nggak bilang sekolah minggu, saya bilang beribadah ke gereja. iya, sendiri-sendiri kalau udah kelas kelas 1 SMP itu udah sendiri, udah ke gereja udah Enggak, nggak orang bareng tua bareng. kamu nggak ke gereja juga maksudnya? Iya, orang tua saya bisa dikatakan ya angin-anginan gitulah. Mhm, oke. Artinya nggak bergereja juga? Artinya kalau dia ke Ke gereja masa nggak bawa gereja kamu? ke gereja enggak bawa saya. Kalau Oke gereja sendiri-sendiri. Nah, oke, sendiri-sendiri, nggak sama sehingga kakak gitu, pada nggak ada keluarga? enggak pernah, enggak. Oh, Karena kakak-kakak saya udah pada merantau, tinggal saya sendirian waktu itu. Nah, terus
Setelah itu 2013 itu saya udah pernah saya ceritain ya. Saya itu pernah namanya sakit dan sampai sekarang sakit saya itu, tidak pernah saya periksakan ke dokter. Cuman kalau saya cari-cari di internet gitu, sakit saya itu, eee, banyak orang bilang katanya migrain atau, paling parahnya itu kanker batang otak atau apa gitu ya. Jadi saya itu punya satu nazar bahwa, sakit saya ini tidak akan saya bawa ke dokter. Kalau Tuhan kasih sembuh, sembuh, kalau enggak, enggak. Nah, jadi suatu Najar itu saat kan artinya harus disampaikan, harus didoain najar itu kan? iya Pasti iya kan itu dibawa dalam doa. iya itu seperti itu. Jadi tahun 2013 sakit saya itu sampai pada titik yang paling puncak. Jadi saksi saya itu adalah istri saya, ya. Jadi tahun Artinya 2013 2013 sudah ada istri? udah dong, ya. Oke Nah, oke. Ya, 2003 artinya 2000 2013 sudah ada istri iya ya? iya. Jadi tahun 2013 saya itu sakit. Nah, waktu sakit saya itu di puncak-puncak parahnya itu, saya itu muntah itu, sampai muntah saya itu warnanya hijau, warna hijau itu, seperti ada cairan empedu yang keluar itu. Itu saya udah apa namanya, bisa dikatakan sekarat ya. Nah, saya nggak ngalamin peristiwa yang aneh-aneh, supranatural nggak saya alamin. Cuman waktu saya sakit itu Yus, waktu saya sakit itu, entah kenapa saya itu merasa bahwa hari itu saya itu akan mati. Pada saat saya sakit itu, sekarat itu. Itu badan udah keringet semua, udah ini semua. Terus saya bilang gini, "Jangan hari ini," saya bilang gitu. Karena saya pikiran saya hari itu saya mati. Karena ya udah 3 kali itu, kumatnya itu ketiga kalinya. Jadi kalau itu kumat, saya itu nggak bisa ngelihat cahaya, nggak bisa dengar suara. Kalau Tapi dengar tapi kok suara nggak ke rumah sakit gitu? Biasa orang sakit enggak pasti ke dokter gitu. enggak ke rumah sakit. Jadi Ini kumatnya ini ini sakit saya kena itu ini tunggu dulu, ini karena mmm, biaya atau karena kamu nggak mau ke rumah sakit? Agak bingung gitu. Biasa orang sakit ya bisa di otomatis ya refleksnya itu pasti ke rumah sakit. Istri kamu pasti refleks bawa kamu gitu kan? ya sudah jadi kumatnya itu udah 3 kali. Jadi pertama kali kumat mau diperiksain ke rumah sakit nggak jadi, ya kan, terus sehat Kenapa lagi. nggak jadi? Ya banyak hal, karena udah merasa enakan, badan udah merasa enakan, nggak Enggak, sakit waktu gitu. sakitnya waktu sakitnya gitu. Waktu sakit kan biasa langsung otomatis kayak contoh misalnya saya waktu Ya, sakit gitu kan, tiba-tiba saya biasanya kan sakit sampai ya muntah, biasanya mama kalau saya pasti sakit bawa saya gitu. nah beda kalau saya enggak Yus, kalau saya itu memang dari keluarga orang nggak punya ya, jadi nggak terbiasa dengan hidup yang seperti itu. Jadi kami nggak pernah ya bisa dikatakan ya saya itu dulu sekolah saya nggak pernah jajan Yus, teman-teman saya jajan, saya itu nggak pernah jajan. Nggak bisa jajan gitu. Yang memang karena orang nggak punya, memang orang nggak Oke, punya, siap memang siap. betul-betul orang memang orang betul-betul miskin banget lah Pas-pasan keluarga lah, kami, ya pas ekonomi ya jauh pas-pasan. bukan Tapi masih bisa pas-pasan sekolah lagi, kan, tapi kan yang penting masih bisa sekolah gitu, anak-anaknya kan orang ya tua kamu saya benar-benar tanggung jawab. masih kecil saya jualan jambu, jualan apa, seperti itu. Dari kecil memang udah seperti itu, ngambil air ke mana-mana gitu, kalau mau kemarau gitu suka ngambil air. Nah jadi saya nggak terbiasa dengan pola hidup-hidup yang seperti itu, dikit-dikit rumah sakit nggak pernah. Jadi kalau Oke, paling nggak itu di rumah dulu ya istirahatlah, selimutan sampai istirahat ya. Ya istirahat. iya kan. Nah, jadi cuman itu sembuh sendiri, kalau sembuh sendiri kan nggak usah ke dokter. Nah, terus itu dalam 1 tahun lah mungkin ya, kumatnya 3 kali. Nah, terakhir itu tahun 2017 sekitar bulan 6 atau bulan 7 ya, itu kumatnya itu sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Jadi saya tiba-tiba bangun, itu ngerasain kepala saya mau pecah itu, mata seperti mau keluar. Itu enggak apa namanya, kalau kumat itu seperti itu, apa, nggak bisa dengar suara, terus nggak bisa lihat cahaya. Kalau ada orang ngomong gitu, ini lantai itu seperti gempa gitu loh. Nggak
ke gereja dari gereja, ya udah benar-benar senang ini. Tiba-tiba begitu dia kambuh kami udah tahu, oh ini pasti kankernya kumat gitu. Tiba-tiba menyebar dengan sangat cepat. Dalam satu malam kankernya nyebar dengan satu malam, nggak sampai seminggu lewat. Ya, nggak sampai seminggu sekarang meninggal. Ya kadang kita nggak bisa tahu ya. Mungkin kalau saran saya bagi Edis harus dicek juga gitu. Karena kita nggak tahu tiba-tiba sekarang udah mereda ya, mereda tapi bisa-bisa nanti tiba-tiba kumat. Begitu kumat dia langsung besar. Ya, sekarang masih kadang kumat. Oh Sekarang masih tuh bisa masih kumat ya? kadang kumat, masih Oke oke. kadang Silakan kumat, lanjut. masih kadang Silakan kumat. lanjut yang tadi dulu. Makanya saya ceritain dulu ya. Oke. Jadi waktu saya sakit itu, ya waktu saya sudah ngerasa seperti hari itu adalah hari terakhir saya hidup. Barulah di situ saya tahu bahwa ternyata hidup manusia itu akan berakhir. Kalau itu saya tahu itu dengan kesadaran penuh. Walaupun kita yang normal-normal orang jalan lagi kerja, lagi naik motor, mereka sadar tapi tidak dalam kesadaran penuh bahwa hidup manusia ini akan berakhir. Nah, di titik itulah saya sadar dengan kesadaran penuh bahwa, loh, ternyata manusia ini mati toh pada akhirnya. Di situ saya baru 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 tahu gitu loh. Ternyata ini toh akhir dari semua hidup ini ternyata kayak gini, mati Ya, seperti ini. artinya manusia semua akan mati. Kamu baru Iya, merasakan, oh, artinya iya. kita ini Cuman hidup kan habis itu ujungnya kita mati. iya, kita tahu itu Yus, tapi tidak dalam kesadaran penuh. Kita tahu itu dalam kesadaran penuh ketika kita sudah menjelang saat-saat terakhir itu. Kita baru tahu itu, baru sadar itu. Ya, baru menyadari itu betul-betul akan terjadi gitu. Kalau kita sehat-sehat aja ya kita sadar itu tapi nggak kesadaran penuh. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya sadari itu, barulah saya meminta sama Tuhan supaya jangan hari itu. Itu permintaan saya, jangan sekarang Tuhan. Karena apa? Karena kalau saya mati pada saat itu, saya yakin alamat saya itu pasti kan neraka. Bukan Nah, mikir alamat anak saya pasti istri terbengkalai. ya itu juga saya pikirin ya kan. Tuh, itu juga, tapi yang paling saya takutin itu waktu saya mati itu saya pasti ke neraka ini dalam pikiran saya itu kan. Terus saya bilang, "Tuhan jangan sekarang, kasih saya kesempatan." Itu doa saya waktu itu, waktu saya sakit itu kan. Nah, terus singkat cerita ya, saya itu teringat dulu pada tahun sekitar itu kan 2013 kejadiannya, ya kan. Umur Nah, 26 lah sekitar ya. iya sekitar itu. Nah, jadi pada tahun 2005, sekitar 2005, saya itu pernah pulang dari gereja, ya, Artinya sejak itu kamu 2005. jadi sering ke gereja? Kan Enggak, sebelumnya ini nggak saya pernah ke gereja? bukan. Iya, sebelumnya saya pernah jarang-jarang. Jadi masih Jarang. gini saya ceritain, waktu kecil rajin ke Iya tadi gereja, kamu udah bilang, rajin kerja, pindah kota, nggak pernah ke pindah gereja lagi, kota, jarang-jarang. bukan nggak pernah, Jarang-jarang. jarang. Ya Ya jarang-jarang. Natal Nah, datang lah gitu kan, ada acara iya Natal datang. datang gitu, oh nah gitu. Nah, terus saya Oke. itu waktu sakit di tahun 2013 itu, saya itu teringat pada peristiwa ketika tahun 2005 saya itu pernah pulang dari gereja, nungguin nungguin angkot gitu ya, di jalan Enggak, besar dari itu. 2003 ke 2005 kamu udah berubah jadi orang yang sering ke gereja nggak gitu? Itu dulu. Dari 2000 berapa? Begitu kamu sembuh, kan kamu bernazar tuh. Sejak itu kamu sering ke gereja, ada berubah nggak hidup Iya. kamu? Kalau Ya nggak ya enggak, sama aja bohong kan? ini saya ceritain waktu saya sakit dulu, Oke, kan 2003 sakitnya kok jadi 2005 tadi? 2013. Iya 2013. Tadi kamu loncat ke Ya, 2015. bukan 2015, 2005. Oke, Jadi oh ini balik ke belakang ya. pada tahun 2013 saya sakit, saya Mhm. teringat pada peristiwa tahun 2005. Paham Oke nggak? oke. Paham paham. Nah, Oke jadi waktu lanjut. saya sakit, waktu saya tergeletak di lantai itu, saya teringat pada tahun 2015 saya itu pernah pulang dari gereja, nungguin angkot. Waktu nungguin angkot itu pas di depan mata saya itu orang kecelakaan, pas di depan mata saya. Jadi hancur pokoknya itu orangnya itu digiling sama anu itu, sama sama roda bis itu ya. Nah, saya teringat Kelindas lah. sama itu. Saya teringat sama itu. Saya teringatnya itu gini, kok begitu enaknya orang yang mati ditabrak mobil itu. Kenapa saya bisa bisa berpikir seperti itu? Karena dia langsung mati. Karena dia langsung mati di tempat. Nah, sedangkan Tapi yang saya menyedihkan. alami, ya walaupun menyedihkan tapi dia langsung mati, Yus.
Nah, yang saya alami, itu saya mati enggak, hidup enggak. Jadi menderita Menderita sekali ya, itu, ya, ya sakit sangat badan menderita. semua. Wah, sangat menderita. Saya berpikir gini, kok kalau orang mati ditabrak mobil itu lebih mending itu matinya, karena langsung mati dia, nggak ngerasain Ya orang sakit loncat dari seperti atas juga langsung mati, Dis. nah itu bunuh diri, ya kan? Ya tapi kan Beda langsung itu, mati kalau bicara langsung beda. matinya gitu. Nah, jadi saya itu ngerasa sakitnya itu luar biasa kan, karena mati enggak, hidup enggak ya, apa namanya, ngeraung-raung gitu pokoknya. Kepala itu seperti mau pecah gitu, mata itu seperti mau keluar itu kalau kumat tuh kan. Terus setelah apa namanya, sekian waktu berlalu, akhirnya saya nggak ngalamin hal-hal aneh-aneh ya, spiritual apa-apa nggak ngalamin. Terus saya itu singkat cerita saya sembuh. Nah, waktu saya sembuh itulah baru saya yang namanya mencari kebenaran. Di Enggak, ini situlah saya kenapa kamu berani mengklaim itu kamu sembuh? Berapa lama itu nggak kambuh? pernah kambuh sih, tapi nggak separah yang dulu. Tapi kenapa Saya kamu kambuh, berani mengatakan sembuh kalau gitu, kalau masih saya kambuh? kalau kambuh itu kalau saya terlambat makan, makanya saya itu tukang ngemil terus, nggak bisa kosong perut saya. Kalau perut saya kosong kambuh. Hmm. Ya, Kalau oke, perut saya oke. kosong Jadi saya kamu kambuh. enggak, tadi barometer kamu merasa kamu sudah sembuh apa gitu? Pasti kan kita ada kayak, "Oh, gua udah nggak kambuh lagi, akhirnya gua udah sembuh," gitu. Karena saya pikir saya mati hari itu. Setelah saya bangun, saya hilang sakit itu. Saya kan Oke, sampai karena tertidur itu. oke, Ngerasain, besoknya ya. Jadi aduh. besoknya kamu Jadi merasa yang itu udah enggak, sembuh. hari itu juga, hari itu juga, Oke, hari hari itu itu juga. juga. Jadi jam 4 atau jam 5 pagi saya kumat, Itu bukan sembuh, sekitar jam artinya 10. lewati fase itu, yang Ya, jam kemarin punya 10, jam kondisi 10 lewat. udah, iya, jam 10 pagi udah sembuh. Jadi saya waktu bangun saya kaget, saya langsung sujud saya itu. Waktu saya bangun, wah hilang, kepala saya udah normal, semua udah ini, langsung saya terima kasih sama Tuhan, doa saya dikabulkan, saya nggak mati hari itu. Mulai dari hari itulah, hidup saya berubah, ya kan. Saya mulai mengenal kebenaran ya, yang tadinya saya punya utang nggak saya bayar semua, pokoknya berubah jadi orang baik lah. Ini aku serius ini, Artinya serius ini. artinya dulu kamu nggak artinya dulu kamu kalau utang lari gitu? Bukan lari, artinya dulu ada utang yang saya biarin nggak saya bayar-bayar tuh saya bayar. Bahkan dulu saya pernah, apa namanya, ngutang lemari gitu ya, udah 5 tahun yang lalu, saya datengin toko lemarinya tuh, saya bayar. Kaget dia, "Wih, kok kamu datang ke sini?" katanya. Saya bayar ini kan. Jadi saya berubah gitu loh, berubah. Oke. Dari situlah saya mulai mencari kebenaran, ya. Saya baca itu, Alkitab. Al-Qur'an, saya baca itu, karena Loh kok setelah jadi baca saya Al-Quran bukan baca Alkitab? Kan kamu Kristen. baca Alkitab dulu, baca Alkitab Oh, dulu. Nah, cuman kan ketika ketika dalam proses itu, saya kan juga sering nonton-nonton YouTube, kadang-kadang kan nongol gitu, debat-debat ini. Saya jadi mikir, "Ih, udah ada waktu oh tuh, iya, 2013 udah tuh? ada udah ada udah ada." Saya waktu itu malah ngelihat videonya, kalau nggak salah itu Insan Mokoginta sama Rudy Yohanes. Kalau nggak Oh iya salah loh, itu ya. kalau nggak salah, Artinya Rudy 2013. Yohanes salah satu menginspirasi kamu juga dong? Eee, bu bukan menginspirasi sih, tapi dia waktu itu debat sama, apa namanya, Insan Mokoginta tentang, debat Iya kita tahu agama. debat itu, kita tahu debat Mhm, itu. debat agama. Nah, akhirnya itu membuat saya, merasa butuh mencari kebenaran. Nah, jadi mulai saat itu saya nggak mau kata orang, ya. Saya harus cari sendiri. Saya cari sendiri, kalau memang Islam yang benar, saya harus keluar dari Kristen dan saya harus masuk Islam. Nah, tapi ternyata kalau Kristen yang benar, berarti saya tetap di Kristen. No, saya cari itu, saya pelajari. Al-Quran itu saya pelajari itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu saya baca semua, dari Al-Fatihah sampai Anas. Tahun 2013 pertama kali saya habis itu, saya khatam baca Quran. Terus baca Alkitab, sekitar kalau nggak salah itu 8 bulan, habis itu saya baca. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai saya 2014 kalau nggak salah Desember, saya dibaptis. Saya putuskan untuk dibaptis. Nah, jadi itu saya pelajari semua. Jadi saya nggak Dari kamu mau nonton yang Rudy sama Insan itu apa yang berkesan bagi kamu? Kan itu kan perdebatan gitu kan. Menurut kamu siapa yang menang dan apa yang bisa kamu tangkap dari debat dua orang ini? waktu saya menonton debat itu, terus terang saja saya berpikir, "Apa iya ya, Kristen ini salah? Apa iya ya, bahwa, Islam ini benar, meluruskan gini, apa namanya, seperti yang Sempat dikatakan." terpikir lah itu ya. Iya, sempat terpikir. Bahkan saya akui dengan jujur,
besar hati saya pada saat itu, Belajar Islam. hampir saja saya mualaf. Iya, Untuk besar belajar Islam lah ya. keinginan, iya, bukan untuk belajar Islam, besar di dalam hati saya untuk masuk Islam pada saat itu. Karena Daya kamu mungkin tariknya. karena kamu melihat si Rudi Yones babak belur dong. Kalau Rudi Yones yang menang, artinya kamu yakin Kristen. Tapi karena mungkin kamu lihat Rudinya babak belur, sehingga kamu berpikiran begitu. Bisa jadi pada saat itu saya hanya berfokus pada perkataannya Pak Insan Moko Ginta ya, sehingga saya berpikir, kalau nggak salah waktu itu saya nonton apa ya, 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan atau apa gitu Oh ya. ya, yang buku dia keluarin itu. Entah lupa saya itu pokoknya ya. Jadi besar hati saya itu pada saat itu ingin memeluk Islam. Makanya saya belajar Al-Quran. Makanya saya pelajari Al-Quran. Tadinya kan saya cuma baca Alkitab doang. Saya pelajari Kejadian sampai waktu saya baca urutannya terus saya baca sampai dulu itu orang ngomong saya itu katanya gila karena tiap hari bacanya Alkitab terus, kemana-mana baca Alkitab terus. Zaman dulu kan belum ada Android, 2013 Android belum seperti kacang goreng sekarang. Iya. Zaman dulu masih Galaxy pertama, Galaxy awal tuh. Belum Galaxy ada 3 itu. Belum ada udah itu. Galaxy 3. Pokoknya saya waktu itu makainya itu masih HP Advan yang gede itu. Tab itu yang gede itu. Oke. Jadi saya itu dulu akhirnya beli itu saya untuk cari aplikasi ini. Jadi masih manual dulu bacanya. Alkitab kotak yang di saku itu. Nah, saya baca terus ya kan. Terus sambil dengar-dengar nggak sengaja itu nonton YouTube, saya mikir, apa iya ya? Apa ini? Saya baca tuh. Jadi saya lompatin ke perjanjian baru kan. Saya lompat ke perjanjian baru, terus saya nemuin ayat begini. Yesus jubahnya dijamah oleh perempuan yang pendarahan kan. Terus, iya betul. Terus sembuh dia. Setelah dijamah dengan perempuan pendarahan, terus sembuh lah kan. Terus ya, Yesus dia itu, ke rumah anak terus yang Yesus, sakit tuh. bukan. Terus Yesus ngomong begini, siapa yang menjamah jubahku? Nah, saya berpikir gini, kalau Tuhan Maha Tahu, masa Yesus kok nggak tahu dia? Tuhan kok dia nggak tahu siapa yang jubahnya? Ya. Nah, saya di situ udah mikir, wah, ini benar kata Pak Insan Moko Ginta ini. Berarti Yesus bukan Tuhan, berarti saya harus masuk ke Islam ini. Nah, dari situ saya besar sekali pokoknya hati saya itu hampir masuk Islam. Hampir masuk Islam. Dan kalau saya jadi Islam waktu itu, mungkin saya jadi Islam yang paling militan ya, yang paling menginjil berdakwah kemana-mana. Cuman setelah saya pelajari Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya langsung berpikir, oh ini tuh ternyata itu saya temukan itu. Dan ini memang banyak orang tidak tahu ini, kecuali dia belajar sendiri. Kalau cuman katanya dia nggak akan pernah tahu itu, nggak akan pernah tahu. Tapi kalau dia baca sendiri Al-Quran sama Alkitab itu sampai selesai, dia akan melihat satu yang terang benderang. Kenapa nggak kamu gini, lingkungan kamu kan lingkungan Muslim tuh. Kenapa nggak belajar sama orang yang menurut kamu enggak. Waktu udah pindah udah nggak lagi. Enggak, bukannya tetap lingkungan tuh harusnya lebih banyak Muslim? Iya, tapi nggak seperti di zaman saya di desa. Karena nggak ada teman mungkin ya, kamu bingung mau nanya siapa gitu? Bukan juga, karena ya ada hal-hal pribadi yang nggak saya sebutkan. Sebenarnya udah beda tempat gitu. Saya itu udah tinggal di satu tempat yang berbeda gitu. Iya, tapi dimanapun kan biasa tetap ada Muslimnya gitu. Selama di Indonesia ini kan untuk orang belajar Islam tuh tetap akan ada yang mengajari kamu. Betul sekali. Jadi saya belajar Islam juga. Saya ke masjid. Saya masih ingat waktu itu belajar Al-Ikhlas. Nah, jadi waktu itu mengatakan gini, Qul huwallahu ahada, Allahu samada, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu kan waktu saya masih ingat tuh belajar Al-Ikhlas itu aja itu lama banget. Dari situ saya udah langsung males. Kenapa? Karena saya nangkep gini, saya melihat ketika saya belajar Islam dengan Islam, yang saya tangkap itu saya itu belajar ngarap gitu loh. Makanya saya tinggalkan. Karena waktu itu dia bilang gini, yang diajarin itu gini, bukan kulhu Allahu ahad, bukan ahad, tapi ahad, agak meledak dikit, gitu. Itu saya bilang gini, saya ini kan bukan mau belajar itunya. Ya sama seperti teman-teman yang lain kan ngomong,
Kalau ahad itu nggak ada artinya, kalau ahada itu ada. Jadi bukan ahad tapi ahada. Jadi bacanya gini, qul Allahu ahada, Allahu samada. Jadi pokoknya saya diajarin lughahnya, kemudian Ya apa itu kan karena namanya? kamu belajar ngaji. Iya, memang seperti itu. Nah, yang saya dapatkan gini, Yus. Yang saya dapatkan, loh, saya ini belajar Islam ini saya bukan mau jadi orang Arab gitu, kecuali saya Oke, memang itu kan belajar balik bahasa Arab. oke, itu kan ke orangnya gitu. Sekarang kan ilmunya Iya. dulu, kamu kan mau belajar ilmunya atau kamu mau belajar ngajinya gitu? Nah, memang yang saya dapatkan pada waktu itu, saya itu diajari ngajinya. Padahal tujuan saya itu bukan ngajinya, tapi Oke. apa makna makna ayat itu di dalam bahasa yang saya mengerti. Bukan bukan bagaimana cara saya mengucapkan itu dalam lughah atau dalam lisan Arab. Makanya yang saya dapati itu gitu loh ketika saya belajar Islam dari orang Islam. Makanya saya akhirnya saya putuskan untuk belajar sendiri. Udah, saya belajar sendiri aja. Saya baca semua ya dari Al-Fatihah sampai Anas, saya baca semua tuh sampai habis. Saya bandingkan dengan Bible, saya pelajari, kok banyak yang mirip ya? Ini mirip-mirip. Saya ambil contoh bagan-bagan yang mirip, saya selidiki dengan seksama, saya periksa satu. Itu sekitar 1 tahun lah saya meriksa itu ya, 1 tahun setengahan. Sampai saya 2000, memang hampir saya mualaf, tapi 2000 apa namanya 14 kalau nggak salah Desember. Saya pasti ingat Desember. Saya puasa waktu itu sebelum saya dibaptis ya, sehari semalam saya puasa. Terus akhirnya saya Enggak, putuskan saya saya agak dibaptis. bingung gini, Dis. Hmm, Kamu jadi hmm. nggak percaya Islam karena itu. Tetapi kan nggak membuat kamu karena nggak percaya Islam, kamu jadi percaya Kristen dong. Harusnya kamu cari juga Kristen atau kamu belajar Buddha kayak atau yang lain. Masa nggak ada alternatif itu gitu belajar Buddha atau pelajari Kristen juga? Mungkin gini ya, mungkin ya fokus saya itu hanya di dalam Yahudi, Islam dan Kristen ya, karena saya Nggak merasa kepikiran mungkin lain. iya hanya mengerucut kepada 3 ini gitu. Di Karena dalam kok, benak kok Yahudi saya gitu. Yahudi kan di Indonesia nggak ada. ada, tapi kan jumlahnya kan kecil gitu Ya kan. betul. Cuman kan Ya, jadi saya punya teman ya, dia dari Kristen ya. Dia dari hmm, Kristen dan dia waktu itu sempat belajar Islam juga. Ya setelah dia belajar Islam, terakhir dia jadi sekarang nyasarnya ke Buddha. Dia merasa di Buddha itu lebih tenang dia. Jadi dia sekarang jadi Buddha. nah itu mungkin Artinya kamu mungkin mungkin nggak ada ini ya, nggak ada sempat ke sana gitu, nggak ada sempat belajar ya, Buddha ya. jadinya. Tapi sedikit-sedikit saya pelajari ya bagaimana Buddha itu misalnya ini entah ya salah atau tidak yang saya pelajari ya. Bagaimana dikatakan tidak boleh membunuh apapun ya. Bahkan sebenarnya harus menjadi vegetarian ya untuk hidup yang apa namanya betul-betul Hmm. murni dan lain sebagainya. Tapi itu belum tahu persis lah karena saya belum Tergantung aliran mendalami. apa tergantung Ya, aliran apa. Ada beberapa aliran tuh boleh makan daging, tapi daging itu istilah gini, kalau kita yang misalnya kita beli ayam potong tuh, atau kita beli ke pasar tunjuk ayam terus ayamnya dipotongin, terus dicabutin bulunya dipotongin kasih kita, itu nggak boleh. Atau kita ke restoran, ikannya tuh lagi di akuarium, karena kita pilih dia, dia jadi mati. Tapi kalau yang memang dia udah, kita beli nggak beli pun mati, itu nggak apa-apa. Tapi karena kita dia mati, itu nggak boleh. Ada beberapa agama Buddha gitu. iya, iya, iya. Jadi oke. Cuman memang akhirnya ke situ ya, Yus, ya. Sampai saya itu mendalami terus. Tapi dalam perjalanan pertobatan itu ternyata nggak segampang itu juga gitu. Ada juga yang namanya jatuh bangun dalam dalam apa namanya agama gitu kan. Jadi saya itu menemukan hal-hal yang memang berbeda dengan Kristen pada umumnya. Misalnya nih, misalnya banyak misalnya saudara-saudara yang saya Kristen misalnya eh, banyak yang motong babi terus apa namanya makan babi bercampur darahnya itu ada itu Yus ya itu Ya orang ada Batak cuman terutama. ya saya sebut aja iya memang iya dan saya katakan ketika saya membaca Bible ternyata itu nggak bisa gitu. Makanya kalau Nggak saya boleh. ketemu sama keluarga saya gitu jadi Lu mereka itu makan babi kadang-kadang nggak? Nggak. enggak saya nggak Kalau makan darah babi oke. jadi saya Lu tidak termasuk makan nggak makan babi. babi? Saya Oke. tidak makan babi dan tidak makan apalagi darah. Ya kalau babi aja nggak makan apalagi darah kan gitu. Iya, iya, saya tidak makan itu. Karena saya baca Bible, gitu, saya baca Bible. Tapi Oke. kalaupun ada orang yang makan babi, nggak pernah saya salah-salahkan. Nggak pernah saya ini kan, nggak pernah saya apa namanya, saya tentang gitu loh. Kalau makan babi ya Hakimi. makan aja lah.
Saya nggak pernah. Tapi kalau darah dia makan, saya bertentangan dengan dia. Seperti itu. Oke, jadi khusus darah kamu bertentangan, tapi kalau babi Iya, enggak. saya Oke, bertentangan boleh enggak. lanjut. Yang namanya patung, darah itu saya tidak mungkin saya bisa berkompromi dengan dia. Walaupun apapun yang dikatakan dia saya tentangan. Karena saya tahu betul apa yang dikatakan Bible bahwa itu dilarang keras. Seperti itu. Nah, jadi singkat cerita setelah saya pelajari semua kan, saya pelajari Islam, sehingga akhirnya memang ya ini kesimpulannya seperti ini. Bukannya saya ingin menjadi Islam gitu kan. Bukannya saya ingin menjadi Islam, yang tadinya saya ingin jadi Islam ya, tapi setelah saya pelajari secara mendalam, akhirnya saya tidak menjadi Islam, malahan sebaliknya. Saya ingin menginjili teman-teman Islam supaya dibaptis dan menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus. Artinya di Kristen sendiri pun kamu nggak ada kayak titik poin gitu. Kenapa kamu begitu mengimani Kristen? Hanya karena kamu merasa Islam salah, jadi kamu Kristen gitu kan? Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Saya menemukan kebenaran, di mana kebenaran yang sejati itu saya temukan di dalam Yesus gitu Apa? loh. Jadi Apa menurut kamu kebenaran itu? Sebelumnya iya, ada yang nanya nih ya, tadi saya juga mau nanya, kalau begitu di Alkitab kan ada masalah sunat. Kamu sendiri sunat nggak gitu? Setuju nggak masalah sunat? iya, jadi gini ya, kalau itu saya ajarin sedikit ya gini. Kita kalau misalnya beli tanah ya, atau kita punya perjanjian, itu pasti kita ada yang namanya materai. Nah, materai itu apa sih? Materai itu tanda. Makanya kalau kita beli tanah, ada tandanya bahwa kita itu terjadi jual beli tanah, namanya AJB, akta jual beli. Nah, akta jual beli itu adalah tanda atau bukti bahwa kita pernah mengadakan perjanjian. Nah, zaman dulu Tuhan itu mengadakan perjanjian itu dengan Abraham itu tandanya, bukti bahwa pernah mengadakan perjanjian itu sunat. Nah, kemudian Tuhan itu juga mengadakan perjanjian lagi. Mengadakan perjanjian lagi. Cuman tandanya bukan sunat lagi tandanya. Tandanya bukan tanda di fisik lagi. Tetapi tandanya itu adalah menerima menerima darah Yesus itu. Ya itu perjanjian baru lah, tapi kan di Ya, itu perjanjian lama untuk jadi sunat itu gini, kan aja kekal. makanya gini saya ajarin ya. Kalau kamu pelajarin apa namanya budaya masa lampau, ya, dulu itu orang itu berjanji itu dilambangkan atau dimateraikan dengan darah. Makanya kalau orang berjanji melanggar janji itu fatal, itu nyawa bayarannya gitu. Makanya zaman dulu kalau kita berjanji itu ada yang disembelih gitu loh. Untuk misalnya kalau kamu nonton filmnya Genghis Khan ya, bagaimana Genghis Khan itu pernah bersumpah atau apa namanya berjanji itu dengan darah. Mereka berdua saling mengiris tangannya, Iya kemudian itu saudara juga mengangkat iya, saudara pakai darah, itu kan iya, cuman kayak tradisi lah ya, iya, itu iya, bukan. iya, zaman dulu begitu Yus. Zaman dulu orang itu punya tradisi Ya semacam sampai itu. sekarang orang Jadi Korea juga gitu Bang. Orang iya, Korea itu kalau betul. kamu ikut Jadi partai, untuk menandakan kesetiaan partai kamu, itu mangkok, ya saya potong jari saya untuk berdarah, satu tetes saya di mangkok itu saya tetesin, di semua mangkok saya tetesin, mangkok itu digeser ke samping. Jadi kita minum tuh semua darah satu grup kita ini. iya, seperti itu. Jadi kalau kita pelajari apa namanya budaya-budaya masa lampau juga seperti itu. Jadi perjanjian antara Oke oke. Tuhan dengan Abraham itu dimateraikan ya Oke, artinya menurut kamu dilambangkan. ada perubahan Iya, dulu iya materai dengan ada darah, sekarang iya, dengan menerima Yesus saja, oke. Ya iya. saya nggak akan melebar Jadi ke begini sana, kita sedikit kita gini sedikit biar sorry, saya clear-kan dulu karena banyak oke. orang nggak ngerti ini. Gini, jadi zaman dulu Tuhan itu hanya mengadakan perjanjian itu dengan Abraham dan keturunannya dan orang-orang yang ada di dalam kemahnya. Jadi tidak mengadakan perjanjian dengan orang Arab, tidak mengadakan perjanjian dengan orang Indonesia, Tapi tidak dikatakan mengadakan kekal loh, perjanjian. Dis. Tapi ini gini, Iya, nanti kita akan jadi debat agama ya, saya nggak mau karena itu enggak, kita nggak masuk ke makanya topik kita kamu. nggak debat agama kok. Kita Oh, nggak debat kita nggak agama. debat Jadi agama. ini Saya lanjut. biar saya jelaskan. Ya, jadi ternyata Tuhan itu adil gitu loh. Dia nggak hanya ingin menyelamatkan manusia dari keturunan Abraham saja. Dia ingin menyelamatkan semua bangsa lain, bangsa Yunani, Indonesia juga. Nah, bagi bangsa manapun yang mau ikut ke dalam perjanjian ini, perjanjian kekal ini, yaitu menerima. Makanya darah Yesus itu sebagai lambang ya, sebagai materai baru. Jadi orang yang nggak masuk ke situ, udah selamat jalan.
Sama Oke. seperti di luar Batranu itu. Kamu modalnya apa gitu loh. Semua kamu itu berlumur dosa gitu loh. Nggak ada pembenaran, satu titik pun pembenaran nggak bisa kalau kamu nggak Oke. apa namanya, Ya, kena ke darah Yesus itu. oke, itu Itu tafsir dalam yang kamu dapat dari membaca itu ya? Tafsir yang kamu dapat setelah. bukan tafsir, itu memang seperti itu, shadow-nya itu, apa namanya, Iya, maksudnya itu kan, hasil kesimpulan yang kamu dapat setelah kamu membaca Alkitab, betul kan? iya iya. Oke. Oke, itu oke, artinya kamu nggak sunat, itu nggak masalah, balik ke pribadi. Sekarang lanjut gitu, di situ kamu mulai ikut ke gereja atau enggak gitu? Atau karena nggak cocok sama gerejanya, kamu nggak gereja juga sama kayak Rudy? Oh, enggak. Jadi saya ke gereja ya, rajin ke gereja ya, jadi bahkan, yang kami dulu nggak pernah, apa namanya, pagi-pagi bareng sama suami, Istri? istri suami Kok gitu. sama Jadi suami ini bahaya, kamu nih punya istri atau punya suami nih? maksud saya suami istri gitu. Jadi Oke, suami suami istri istri. Nanti kami nanti bangun orang apa, tafsirnya beda, Dis, bahaya gitu. Kamu salah ngomong nanti orang lain nangkapnya beda, besok dibilang, "Oh, Edis punya suami, bukan punya istri." ya maksudnya suami istri gitu loh, antara saya Oke, dengan istri saat itu, teduh, artinya saat teduh ya ada pagi-pagi doa namanya bareng. saat teduh pagi-pagi, ya kan, Mhm. pagi-pagi kami, nyanyi pujian, terus apa, baca firman Tuhan ke gereja dan lain sebagainya, terus menerus terus menerus. Nggak, sebelumnya istri kamu tuh memang sama kayak kamu nggak ke gereja atau, istri kamu KTP taat, di kamu yang nggak? KTP di istri saya ini sampai sekarang KTP-nya masih Islam. Loh, waktu dia sebelum nikah sama kamu dia Islam? Sebenarnya bukan Islam, tapi nggak tahu kenapa KTP-nya sekarang jadi Islam. Tapi Sekarang dia baru bukan berubah Islam. jadi Islam, mungkin yang pencatatan Ya, sipilnya yang salah. iya salah itu. Sampai Oh, sekarang tapi mau dia aslinya dirubah itu Kristen nggak. kan? Bukan mualaf bukan seorang, muslim jadi Kristen kan? Kalau saya tanya sih sama dia sih sebenarnya keluarga dia itu dulu dari Islam ya, cuman, convert begitulah ke ke Kristen. Oke, sebelum nikah sama kamu itu kejadian maksudnya? Iya iya. Oke, nggak masalah. Artinya istri kamu tuh dulu ke gereja nggak? Iya, sebelum 2013 ya nggak, sama aja nggak pernah ke gereja kami dulu itu. Oke, jadi kamu yang ngajak dia ke gereja sejak 2013 Iya sembuh itu? iya iya, sejak itu sembuh saya ke gereja ya kan. Dia nggak aneh gitu, ini lagi kumat atau lagi kesambet atau apa nih suaminya? Iya iya, karena dia ngerti kan, karena dia kan saksi gitu loh, saya sakit Mmm, itu waktu itu. oke. Jadi intinya yang mau saya katakan itu gini, eee, bisa saya katakan ini apa namanya, perspektif atau nilai kasar ya, bayang-bayangan kasar. Bisa saya katakan 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia apapun Kegedean dalam, lah 98, 90 mungkin Dis, kalau 98 kegedean enggak, Dis. ini menurut saya ya, ini menurut saya, Mhm, 98% orang beragama itu cuma ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya bapaknya Buddha, dia anaknya Buddha, kalau bapaknya Islam, mhm. dia Islam, kalau kalau bapak Kristen, dia Kristen. Artinya gini, karena saya pernah melakukan survei gitu loh, saya tanya begini, jadi orang beriman itu cuman katanya. Jadi kenal Tuhan itu cuman dapat katanya, cuman dapat, warisan, nggak mencari sendiri. Nah, setelah Itulah dia tadi saya mencari tanya kamu sendiri, apakah kamu Kristen, tapi saya rasa kalau di dunia debat ini punya pengalaman masing-masing lah, kalau nggak mungkin dia berani ke debat gitu. Tapi ya itu lain lah, lain cerita. Tapi survei kamu ya itu hak kamu ya, hasil survei kamu 98 tuh ketinggian menurut saya gitu. kira gini, kalau kita ngitungnya gini Yus, kalau misalnya kita hitung 100 juta umat Islam, Mmm, kalau dua persennya itu berapa? 2% dari 100 juta itu berapa? 2.000.000. Hah? Iya 2 Dari juta. 200 juta, ya dari Heeh, 200.000.000 4.000.000 lah. dari 100 juta, dari 2 100 juta, juta 2 umat juta, Islam, 2 juta. 2 Sekarang juta. saya tanya kamu, ada nggak 2 juta jumlah ustadz di Indonesia yang menonjol? Nggak boleh jadi kan nggak semua orang tuh punya pengalaman jadi ustad gitu. Dan Iya, kalau orang maksudnya merasakan gini, merasakan agamanya itu kan barometernya bukan dia akan jadi ustad gitu. Tapi kan ini masalah pribadi sendiri dengan Tuhannya. iya, artinya Begitu gini, juga dengan orang Kristen gitu, kan nggak mungkin semua orang karena merasakan Tuhan dia jadi pendeta semua. Contoh lah, kita kita anggap ya inilah ya, para betul. murtadong-murtadong itu kesaksiannya benar gitu. Artinya kan Hmm, dia mengalami, pengalaman sendiri gitu. Buktinya mereka juga bukan jadi pendeta kan. Begitu juga dengan orang mualaf, memang ada semua jadi, ustad? Kan enggak. iya Kalau betul. barometer kamu ustad jadi kacau gitu, Dis.
Ya bukan jadi ustadz sih, cuman saya katakan kita bikin kasarnya aja bahwa di antara 100 juta itu, mungkin yang jadi ustadz itu ini mungkin hanya 2 juta orang gitu loh. Jadi saya menganggap bahwa 98% orang beragama itu hanya rata-rata air. Jadi dia Oke lah, sebenarnya itu hak cuman kamu lah. cuman hanya ikut-ikutan gitu, hanya ikut-ikutan seperti itu. Jadi saya dulu pernah melakukan survei ya, seperti misalnya dulu saya pernah menulis angket ya, dan saya ke masjid-masjid, saya itu tanya mengenai arti dari ihdinas siratal mustaqim. Hmm. Ya. Saya tanyain itu orang per orang, tahu nggak kamu apa arti ihdinas siratal mustaqim? Nggak tahu. Jadi di antara saya nggak sampai 100 memang sih waktu itu ya, tapi saya rata-ratakan itu 98% orang beragama itu cuman ikut-ikutan. Nah, salah satu tolak ukurnya banyak ya. Jadi saya misalnya gini, mampir ke anu ya Yus ya, ke orang jual degan itu loh Yus. Orang jual kelapa muda. Nah, saya makan kelapa di situ ya. Saya tanya, "Bu, muslim?" "Iya." Saya tanya, "Kalau sholat?" "Iya." "Kalau ihdinas siratal mustaqim apa artinya?" "Oh, nggak tahu, Mas," kata dia. Jadi saya mikir, oh, setelah saya ke sana nggak tahu. Jadi memang, dan itu bukan hanya Islam ya, bukan hanya Islam. Jadi di kekristenan saya merasa juga seperti itu. Jadi banyak sekali orang beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan. Oke, itu oke lah, kita Cuman lanjut aja ya. cuman saya Itu pastikan, kan penilaian kamu. cuman saya pastikan setelah saya mencari kebenaran ini, memang tidak ada kebenaran di luar Yesus. Makanya Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ada nggak Nggak ayat ada. yang benar-benar kayak mengena kamu di kekristenan sehingga kamu yakin itu? Banyak sekali ya ayat-ayat dari ini saya itu banyak sekali. Artinya kamu bukan ini ya, kan ada Murtadong itu kan, dia kesaksian ketemu Yesus lah, terus, mengalami tak apa gitu ya, artinya kamu enggak gitu? Jadi gini, ya saya tidak pernah mengalami yang supranatural waktu saya umur tahun kejadian 2013 itu, tapi saya pernah dulu Yus gini. Dulu itu waktu masih kecil Yus ya, pernah ada penginjil itu datang ke rumah saya nginjilin bapak ibu saya. Nah, jadi saya masih ingat penginjil ini itu yang dilihat cuman bapak ibu saya. Padahal saya ada di situ. Cuman saya masih kecil, masih umur mungkin umur kelas 4 SD atau apa ya mungkin ya. Saya tuh merhatiin si penginjil yang datang ini. Saya perhatiin terus. Nah, entah beberapa lama setelah itu, saya itu saya mimpi ada satu balok begitu ya, balok panjang gitu. Ada balok panjang. Terus saya itu lari di tengah balok itu, di bawah itu api, di bawah itu api. Saya berpikir bahwa orang yang di depan saya itu Yesus gitu. Waktu saya lari mau mendekap Yesus ini, nggak tahu kenapa kerah baju saya itu dipegang gitu kerah baju saya. Terus saya dilemparin ke neraka itu. Nggak tahu kenapa. Nggak itu. Setelah itu saya bangun kan. Wih, sampai sekarang saya nggak tahu itu arti mimpi itu. Sampai detik Masa ini. depan kamu mungkin tuh, Dis. Nah itu saya nggak tahu. Itulah kamu Saya jangan nggak jadi tahu itu. pendebat gitu, kamu ini makin banyak dosa nanti benaran dilempar ke neraka gitu kan. Kan kita tahu Tuhan ini Maha mengetahui ya, dia udah tahu kita ini bakal kemana ya. Namanya Maha Entah itu mengetahui artinya entah itu hanya bunga mimpi atau saya nggak tahu apa, entah itu punya itu arti saya nubuatan nggak masa tahu. depan kamu, Dis, gara-gara kamu jadi pendebat sekarang. Oke, Bu, itu intermezzo aja. Ya, di sana gitu. Artinya kamu di gereja sendiri nggak ada posisi atau apapun gitu? Nggak ada ikut tim Eh penginjilan atau tim saya itu apapun gitu, pelayanan? ya, ya ada jelas. Jadi saya itu ikut yang namanya ada komsel ya kalau kami gitu ya, ada komsel, ada apa. Ya, komsel tiap minggu. Saya itu senangnya itu di bidang puji-pujian. Jadi saya itu paling senang nyanyi-nyanyi lagu rohani. Saya kalau udah nyanyi lagu rohani, itu kalau nggak ada hal yang bikin berhenti, itu nggak berhenti saya. Misalnya ya, saya punya anu nih, misalnya taruhlah saya punya apa namanya, Star Maker ya, Star Maker Ini itu. tunggu loh. Gereja kamu Hmm, aliran apa sih? aliran apa ya? Ya itu inilah ada lah pokoknya. Yang jelas saya itu Loh itu aja pun eh, itu aja lu nggak tahu. Aduh kacau. gini. Karena gini Yus ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang nggak bisa saya inikan semua. Gitu ya. Ya kan Ada aliran hal-hal aja. Kan nggak mungkin gara-gara kamu bilang aliran gereja kamu, orang jadi tahu lokasi kamu gitu. Saya nggak bilang nama gerejanya, tapi aliran gitu. wah, dulu saya waktu waktu anu itu saya itu gereja itu di GKSBS.
GKSBS itu Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Hmm. Tuh. Jadi teman-teman saya di situ banyak ya kan. Jadi kami itulah di situ. Oke. Ya saya nggak tahu tuh gereja aliran apa juga ya. Kamu bilang ke saya juga saya nggak tahu. Oke, artinya ya di gereja kamu ikut komsel, tapi di gerejanya sendiri nggak ada pelayanan atau ada tergabung di apa gitu Saya untuk ya memperdalam. jadi Kan biasa kan jadi ada orang gini. untuk memperdalam Alkitabnya. Ya, oke. Jadi gini, dulu saya itu dulu sama istri sering ngumpulin yang namanya apa namanya berkat untuk dibagi-bagikan. Nah, Kamu dulu bagian kami itu ngambil keranjangnya itu? bukan. Dulu saya itu sama istri sering datengin pendeta ini gitu, main ke rumahnya terus ngasih berkat gitu, Oh, makan kamu terus. yang ngasih? Iya, saya kasih. Oh, ya. Cuman seiring berjalannya waktu, saya itu melihat gitu, apa iya ya tepat gitu saya kasih sama orang Pendeta. ini, apa iya ya begini. Karena saya melihat kadang-kadang misalnya saya kasih gereja gitu ya, walaupun itu bukan gereja saya yang tadinya, saya lihat kok pendetanya kok jalan-jalan ke Selandia Baru, jalan-jalan ke mana. Ini saya berpikir gini, ya memang sih itu berhak ya. Jadi saya katakan gini, pendeta itu berhak mendapatkan upahnya karena Paulus mengatakan di dalam apa namanya suratnya itu kan gini, janganlah engkau memberangus lembu yang sedang mengirit ya. Artinya seorang pekerja itu patut mendapatkan upahnya. Nah, cuman Ya, setuju. cuman saya pikir apa tidak glamor gitu ya. Oh, jalan-jalan, oh, tas istrinya mewah dan lain sebagainya. Jadi saya Ya membuat jangan berpikir dipamer, gini. kalau nggak dipamer kan nggak apa-apa gitu. Jadi saya berpikir begini, sudahlah, saya pakai sendiri aja. Nah, jadi saya sama istri saya itu Ya mana tahu dia sering ke punya usaha, pendeta lu memang udah punya usaha kian gitu. Kamu ini ya, kok malah malah makanya menjudge pendeta lu. saya juga kan Heeh, nggak mau menjudge ya. Saya kan ya. cuma berpikir apakah tepat ini saya kasih ke dia kan cuman itu. Saya nggak mau bilang dia ini apa-apa kan nggak saya ngomong gitu. Nah, terus akhirnya saya gunakan sendiri untuk pelayanan penginjilan gitu ya. Kami pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa itu. Bahkan kami itu perginya malah Idul Fitri loh, Yus. Kami Idul Fitri gitu datang ke rumah-rumah ke desa-desa gitu kasih ya bagi-bagi berkat apa segala macam. Sekalian Nah, menginjili. nah dulu waktu belum ada YouTube gini, itu masuk dalam anggaran saya itu yang namanya saya itu punya yang namanya dulu kalau di zaman Facebook itu yang namanya tower penginjilan. Nah, tower penginjilan tuh jadi uang ini saya alokasikan untuk menelpon umat muslim. Jadi Enggak, uang kalau dari kamu mana? Uang dari mana nih? Uang dari orang uang sumbang atau kami, uang dari Facebook? uang kami, Dari uang gaji kami. kamu, dari penghasilan kamu? Iya, dari penghasilan kami berdua. Saya sisihkan Berapa salah persen satunya kamu anggar. sisihkan? Ya, berapapun lah, pokoknya berapapun ada, kami Oh, bukan pakai sisihkan. persen artinya, Ya, 10% takarannya seperti itu. 10%. takarannya. 10%. Jadi salah satunya itu dulu kalau kamu karena kamu masih orang baru ya, jadi belum tahu. Dulu waktu di Facebook itu saya ngomong begini, siapa saja umat muslim yang mau saya injili, SMS ke nomor ini, terus nanti saya akan telepon. Dulu masih zamannya Yus. Zamannya masih Talkmania. Kalau kamu tahu Oh itu ya, namanya TM aktifkan. TM itu ya. Ya, aktifkan TM. Masih ada sampai sekarang Tapi kok. iya, dulu kadang-kadang yang itu kan cuma Telkomsel. Kadang-kadang kan ada yang saya nggak ada Telkomsel, saya pakai ini misalnya Tri. Wah, Tri Ya. itu kan bengkak itu biayanya. Jadi saya telepon. Belum ada WhatsApp dulu itu. Jadi BB masih udah ada. saya nggak ada BB, nggak pernah pakai BB dulu saya. Dan BB kan ketik-ketik dulu. Ya sama Saya aja, langsung memang saya handphone sekarang telepon. nggak diketik, kan diketik juga kalau nulis. Iya maksudnya kan telepon. Saya kan nggak pakai ketik-ketik. Saya kan nggak bisa kalau ketik-ketik. Nelpon langsung. Jadi saya masih ingat itu dari malam itu saya itu penginjilan terus. Telepon banyak bu itu ustadz. Kurang lebih ya, ya saya nggak bisa mungkin sekitar 6 orang ya 6 orang eh, entah itu ustadz atau entah itu santri yang panjang lebar setelah kami ngobrol mungkin 4 bulan kami ngobrol akhirnya memang dia bisa dikatakan dia nggak percaya lagi dengan agamanya setelah kami ngobrol panjang lebar seperti itu. Salah satu dulu yang sering saya telepon itu kalau nggak salah Sugi Kristologi itu pernah juga itu saya telepon itu. Cuman Oke, kalau Ustadz dia Sugi itu ya. bisa dikatakan itu bebal.
Kamu bilang dia bebal, Bebal. Ustadz Suki bilang kamu bebal juga ya, sama aja gitu kan. Salah satunya dia itu dulu yang pernah ketemu dengan saya kan di Facebook. Siapa